Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang, yaitu Ari Nur Asia, Erni Salimatul Akidah, dan Rianti Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mikosis. Mikosis adalah infeksi jamur yang terdapat menyerang permukaan lapisan kulit hingga organ dalam tubuh manusia. Sebagian besar kasus mikosis terjadi akibat paparan terhadap jamur, seperti jamur di udara, tanah, dan jamur yang terkandung dalam kotoran hewan. Jenis dan penyebab mikosis. Mikosis luar. Beberapa jamur menyebabkan mikosis jenis ini. Penyebab pityriasis atau panu, penyebab tinea atau kurap, candida, penyebab candidiasis, tinggal di tempat yang lembab, mengeluarkan keringat yang berlebih, sering memakai pakaian ketat, memiliki daya tahan tubuh lemah. Mikosis organ dalam. Mikosis ini terjadi jika tubuh terpapar jamur dalam jumlah banyak. Cara masuknya jamur berbeda-beda tetapinya biasanya masuk melalui sistem pernapasan. Mikosis organ dalam menyerang organ dengan daya tahan tubuh lemah atau disebut dengan mikosis oportunistik. Gejala mikosis. Mikosis luar. Panu, bercak kulit berwarna terang atau gelap. Kurap, ruam merah berbentuk melingkar seperti cincin. Candidiasis. Candidiasis di mulut bisa menimbulkan gejala berupa bintik-bintik putih di dalam mulut dan di bibir pecah-pecah. Otomikosis. Infeksi jamur di lubang telinga, gejalanya berupa nyeri telinga. Mikosis organ dalam. Gejala mikosis bagian dalam tergantung dari organ yang terkena. Misalnya, mikosis paru-paru dapat menimbulkan gejala batuk, demam, berat badan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Diagnosis mikosis. Mikosis luar. Pada mikosis luar, pemeriksaan diawali dengan menanyakan gejala yang muncul dan melakukan pemeriksaan fisik. Pada banyak kasus, infeksi jamur pada kulit menimbulkan gejala yang khas dan dapat didiagnosis tanpa memerlukan pemeriksaan penunjang. Namun, bila muncul gejala yang tidak khas, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjangan berupa korok kulit atau pengambilan sampel jaringan kulit dalam atau biopsi kulit untuk diperiksa di laboratorium. Mikosis dalam. Gejala mikosis organ dalam terkadang tidak khas sehingga pemeriksaan jamur di laboratorium perlu dilakukan guna memastikan jenis jamur dan infeksinya, serta mengetahui pengobatan yang diperlukan. Pemeriksaan tersebut akan mengambil sampel cairan tubuh seperti darah, urin, dahak, serta cairan otak atau sampel jaringan organ yang terdampak. Pada kasus tertentu, infeksi jamur di sinus atau paru-paru, dokter dapat melakukan pemindaian dengan foto rongsen guna mengetahui letak infeksi jamur dan menilai tingkat kerusakan jaringan. Pengobatan mikosis. Mikosis dapat ditangani dengan obat anti jamur yang jenis obatnya bisa berbeda-beda tergantung dari jenis mikosisnya. Kebanyakan mikosis luar cukup ditangani dengan obat anti jamur topikal berbentuk krim, lotion, bubuk, cairan, semprot, atau larutan tetes. Namun, ada beberapa mikosis jenis ini yang juga memerlukan obat anti jamur bentuk minum. Sedangkan untuk mikosis organ dalam, pengobatan yang digunakan berupa obat-obatan anti jamur yang diminum atau disuntikan. Jika diperlukan, operasi juga dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan yang rusak akibat infeksi jamur. Sementara pemberian pengobatan dan penanganan lain dapat dipertimbangkan sesuai keadaan pasien. Komplikasi mikosis. Mikosis dapat menyebabkan komplikasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan lokasinya. Mikosis organ dalam dapat menyebar ke aliran darah dan memburuk seiring waktu. Jika tidak ditangani, infeksi jamur tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi berbagai organ. Pencegahan mikosis. Hindari menggunakan pakaian yang ketat. Jangan menggunakan pakaian secara berulang, termasuk pakaian dalam. Ganti pakaian yang sudah basah akibat keringat dengan pakaian yang kering. Selalu gunakan kaos kaki yang kering dan bersih. Pastikan kebersihan sepatu selalu terjaga dengan mencucinya secara rutin.